Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Hatahomma tusadok luhutan nihalak Israel hataon, ikon badia hamu, aina badia doau, jahuba debata munai. Kuduslah kamu, sebab Tuhan Allah adalah kudus. Hal pertama berbicara tentang kekudusan tentulah tentang Allah yang kudus. Sebab hanya dialah yang kudus dan kita dikuduskan olehnya. Dan selalu diproses untuk senantiasa setia hidup dalam kekudusan. Karena umat Tuhan disertai Tuhan yang kudus, maka umat harus mau diproses menjadi kudus dalam segala aspek kehidupan. Pertama, kudus dalam relasi dengan Tuhan. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kedua, kudus dalam relasi dengan sesama. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan kebaikan untuk sesama sesuai dengan karakter Tuhan. Penegasan untuk kudus ini terlihat dari pengulangan frasa, Akulah Tuhan Allahmu kudus. Ada banyak beranggapan bahwa hidup kudus itu adalah hanya orang-orang yang rajin ke gereja dan mengikuti ibadah-ibadah baik di rumah maupun di gereja. Hidup kudus seolah-olah hanya bagi orang yang berkecimpung dalam pelayanan di gereja. Seolah-olah hidup kudus itu hanya tentang berdoa, bernyanyi, dan membaca firman Tuhan. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Sebab firman Tuhan mengatakan berbicaralah kepada segenap jemaah Israel. Artinya Allah memerintahkan agar segenap umat Israel tanpa terkecuali mendengar dan menerima firman Tuhan sebagai perintah yang harus ditaati. Jika pemahaman hanya yang terlibat dalam peribadahan saja yang dinamakan kudus, betapa dangkalnya pemahaman tersebut. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah, hal ini merupakan perintah kepada Musa yang harus dilakukan, sebab ini menyangkut perintah Allah yang harus dilakukan oleh seluruh jemaah Israel. Tidak dikatakan hanya kepada suku Lewi saja, tetapi kepada segenap jemaah Israel. Tuhan memerintahkan untuk hidup kudus, dan motivasi kita untuk hidup kudus itu adalah karena Allah Israel adalah kudus. Hidup kudus yang diperintahkan oleh Allah ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, melalui kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Kuduslah, hiduplah berbeda dengan yang lain, tetapi bukan hanya sekedar berbeda. Berbeda dalam artian seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kehidupan umatnya sebagai umat yang teratur dan sangat rinci serta detail dalam hidup kudus yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab Imamat 19 ini. Satu contoh hidup kudus dalam ayat 3 adalah menghormati orang tua dan memelihara hari Sabat. Dari kedua hal yang dinyatakan ini adalah kesinambungan antara kehidupan peribadahan dengan praktik kehidupan sehari-hari. Menghormati orang tua juga harus melakukan kehidupan peribadahan dengan memelihara hari Sabat. Hidup berintegritas adalah wujud nyata ketaatan kita akan perintah Allah melalui ayat harian kita hari ini. Mungkin kita mendengar atau membaca ajaran yang baru-baru ini yang mengatakan bahwa tidak terlalu penting untuk datang ke gereja. Tidak terlalu penting membaca firman Tuhan, yang penting kita melakukan kebaikan. Imamat 19 ini jelas mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan orang percaya yang diminta dan diperintahkan oleh Allah untuk hidup kudus. Sangat detail dan sangat terperinci hal yang harus kita lakukan sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Sahabat yang baik hati, hiduplah kudus sebab Allah yang kita sembah adalah kudus. Praktik hidup kudus yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kehidupan peribadahan kita semata-mata karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, berbeda dari Allah lain
Hanya Allah yang kita sembah saja yang menjadi juru selamat kita, yang rela hadir ke dunia ini sebagai manusia dan rela mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menganugerahkan kemenangan kepada umat yang percaya kepadanya. Hanya Dialah yang bisa menguduskan kita dan memproses kita untuk hidup dalam kekudusan itu. Ingatlah bahwa penyertaan Allah yang kudus yang menolong dan memproses kita untuk senantiasa setia hidup dalam kekudusan. Jangan andalkan dirimu sendiri, kemampuanmu, kepintaranmu untuk menjalani kehidupan yang kudus, tetapi berserahlah kepada Tuhan Allah kita yang kudus, sebab oleh pertolongannya kita dimampukan untuk hidup kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan kami yang kudus. Dengan penyertaan-Mu ya Allah kami yang kudus, Engkau menguduskan kami, Engkau memproses kami menjadi kudus dalam setiap waktu, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sekalipun tantangan di dalam kehidupan detail sehari-hari itu, kami menghadapi hal-hal yang berat untuk senantiasa setia dalam kekudusan, tapi Engkau menolong, memampukan kami untuk hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menguduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.